Shalom Aleichem, Beshem Yeshua Mashiach. Selamat malam, selamat pagi bagi saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur karena kita dipertemukan kembali di dalam ibadah Okumene Shema Adonai dari berbagai kalangan, dari berbagai basic dan latar belakang kekristenan kita semuanya. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan, sama-sama kita memahami tentang rahasia firman Tuhan, untuk kita bisa menguatkan, saling menguatkan masing-masing iman kita. Jadi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang bertemakan tentang hadafar Elohim atau firman Tuhan. Kita mungkin semuanya sudah tahu dan mengerti bahwa siapakah sang firman itu, siapakah dafar Elohim itu. Tapi kita sama-sama mau belajar dan mempertebal iman kita bahwa banyak sekali orang atau banyak sekali ajaran-ajaran yang mungkin bisa mengikis keimanan kita tentang kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, yaitu Sang Firman. Nah, kita akan sama-sama mendengarkan dan belajar tentang hadafar Elohim atau Sang Firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Mungkin share screen-nya juga bisa dijalankan. Oke. Nah, di dalam Yohanes atau Yohanan yang pertama, ayat yang pertama, di sini tertulis, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di sini kalau kita lihat di dalam terma Ibrani, di situ tertulis bahwa Bereshit haya hadafar, vehadafar haya Etzha Elohim, vehadafar haya Elohim. Oke, lanjut. Lanjut. Di sini kita akan melihat bahwa di situ ada perkataan pada mulanya, dan di situ di dalam bahasa Ibrani tertulis Bereshit. Ini pun juga sama halnya dengan di dalam Kejadian pasal pertama ayat yang pertama, di situ juga tertulis pada mulanya, dan di situ juga tertulis dalam bahasa Ibrani Bereshit. Jadi Bereshit ini adalah pada mulanya dan sebelum semuanya ada. Jadi sebelum semuanya ada, Sang Firman ini sudah ada. Sebelum semuanya ada, Sang Firman ini sudah ada. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa firman ini adalah ciptaan, firman ini adalah baru ada setelah Elohim, setelah Sang Bapa, ini sangat salah sekali. Bahwa di sini bahwa di dalam terma Ibrani pun juga dituliskan bahwa Bereshit, haya, hadafar, hadafar, haya, haya, Etzha Elohim, hadafar, haya Elohim. Di sini memang ada perbedaan antara Ha Elohim dan Elohim. Jadi ini untuk sebuah perbedaan bahwa Sang Firman dan Sang Bapa ini tidak bisa disamakan, gitu ya. Jadi kalau sampai bilang bahwa Adonai atau Ha Elohim atau Yod He Vav He itu adalah Yeshua, itu pun juga kita harus belajar lebih lagi bahwa di sini ada sebuah perbedaan antara Ha Elohim dan Elohim.
Karena memang di dalam terjemahan bahasa Indonesia di situ tertulis bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka Allah dan Allah itu memang dari terjemahan bahasa Indonesia kita itu yang terbatas untuk membedakan antara Ha Elohim dan Elohim. Ini sebenarnya hanya istilah saja sih, tapi kadang banyak yang tidak mengerti hal ini, akhirnya kita ada juga yang mengatakan bahwa Sang Bapa itu adalah Yeshua itu sendiri. Gitu. Nah, ini juga harus lebih kita pahami di dalamnya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada istilah, meskipun di dalam terma Ibrani itu pun juga ada istilah adalah Yod He Vav He, itu di situ tertulis Ha Elohim, dan di situ ada Ruah, dan di situ adalah Dafar. Dafar Elohim dan Ruah Elohim. Nah, Sang Bapa atau Adonai atau Yod He Vav He itu memang nama lain daripada Yod He Vav He atau Adonai, itu adalah Av atau Bapa. Karena itu saat Yesua mengajarkan tentang doa Bapa kami, Afinu saya bahas samai, mereka orang-orang Israel tidak pernah bertanya, loh siapakah Bapak ini? Gitu. Karena apa? Karena mereka sudah paham dan mengetahui bahwa yang dimaksud Bapa itu adalah Tuhan, orang Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi mereka sudah paham siapakah yang dimaksud dengan Bapa. Dan di situ ada firman dan ruah atau roh. Nah, roh ini memang kalau di dalam terma Ibrani ada dua, yaitu roh ruah hakodes dan ruah kados. Nah, ruah kados ini adalah divine of God atau kekuatan daripada Allah. Di situ memang semuanya diterjemahkan sebagai Roh Kudus. Jadi ada natur ilahi, ada kekuatan ilahi. Dan saat Yeshua itu akan naik ke surga, dia menghembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Jadi yang dihembuskan itu adalah kekuatan ilahi atau divine of God, ruah kados. Karena Yeshua sendiri juga mengatakan bahwa Allah itu adalah roh. Itu tertulis di dalam Yohanes 4 ayat 24. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah Sang Firman atau Hadafar Elohim turun ke dunia. Turun ke dunia, lanjut. Dan menjadi basar. Basar ini daging. Ya, basar ini adalah istilahnya daging. Jadi memang kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris itu flesh, berarti menjadi daging atau menjadi manusia. Mengapa ditulis flesh atau daging? Karena Sang Firman sebelumnya juga pernah eksistensinya itu ada. Jadi sebelum dia menjadi manusia atau menjadi daging, Sang Firman itu pernah eksistensinya ada di dalam dunia. Jadi kita nanti akan sama-sama belajar. Oke, di sini tertulis bahwa Sang Firman menjadi manusia, di situ tertulis di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14, Allah menjadi manusia, bukan manusia menjadi Allah. Nah, kadang ada yang tidak paham mungkin dari saudara-saudara kita bahwa Yesus itu menjadi Allah. Sebenarnya Allah lah yang menjadi manusia. Ini dua hal yang berbeda. Allah menjadi manusia dan dia tidak kehilangan kealahannya, berbeda dengan manusia menjadi Allah yang dahulu adalah manusia lalu menjadi Allah atau menjadi dewa. Itu
hal yang berbeda. Nah, di sini Sang Firman atau Yeshua Masya itu memiliki banyak istilah. Di sini banyak istilahnya. Di situ ada istilahnya sebagai alfa dan omega atau alef, bet, taf. Ada yang hamasya yang diurapi, ros yasof atau awal dan akhir, yadid yang dikasihi, dan banyak sekali istilah-istilah yang saya sematkan di dalam PDF ini ya. Jadi banyak sekali sebutan-sebutan daripada Yeshua. Lanjut. Yuk lanjut. Oke. Sang Firman menjadi manusia, apakah Adonai atau Sang Bapa itu kehilangan daftar? Ya, Sang Firman itu menjadi manusia. Lalu apakah setelah dia Firman itu menjadi manusia, apakah Sang Bapa itu kehilangan Firman? Tidak. Maka ada dua istilah di dalam yang diterjemahkan di dalam Alkitab kita sebagai firman, itu adalah dafar dan amar. Karena itu ada istilahnya wayomer. Wayomer itu adalah dari kata dasar amar. Amar ini adalah perkataan daripada Bapa, perkataan daripada Tuhan. Dan dafar ini lebih tepatnya adalah intelektual daripada Sang Bapa. Jadi saat apa yang dikatakan oleh Hadafar, apa yang dikatakan oleh Yeshua itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau nabi-nabi yang sebelumnya itu harus melalui malaikat. Malaikat itu mendatangi sang nabi lalu menyampaikan firman Tuhan. Begini firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan alam semesta. Lalu tertulis seperti itu. Tetapi saat Hadafar, yaitu Yeshua Mesias, dia mengatakan sesuatu, itulah firman itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Yeshua, apa yang diajarkan oleh Yeshua, itulah apa yang dikatakan oleh Bapa. Karena apa? Karena Yeshua mengatakan bahwa Bapa ada di dalamku dan aku di dalam Bapa. Jadi kalau kita melihat sang dafar atau sang firman, sama halnya kita juga melihat Bapa. Karena apa? Karena sang firman ini keluar daripada Bapa dan menjadi manusia. Di situ. Nah, di dalam eksistensi daripada Hadafar, di dalam perjanjian lama, itu tertulis di dalam terjemahan adalah malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan, Tuhannya di situ adalah Tuhan-nya besar. Kalau kita lihat di dalam terma Ibrani tertulis Malach Adonai. Nah, Malach Adonai ini salah satu eksistensi daripada Hadafar yang dilihat oleh Musa. Yang dilihat oleh Musa pada Keluaran pasal yang ketiga ayat yang kedua, di situ tertulis bahwa lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri, lalu tampaklah semak dan duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Nah, eksistensi daripada Hadafar salah satunya adalah Malach Adonai. Jadi Malach Adonai ini berbeda dengan malaikat Mikael atau malaikat Gabriel atau malaikat Rafael atau malaikat Uriel. Jadi Malach Adonai ini adalah istilah khusus untuk Hadafar. Belum. Kembali. Nah, di sini kenapa saya tadi katakan bahwa istilahnya adalah sang firman itu menjadi flesh atau menjadi bashar. Bashar itu adalah daging. Karena sebelumnya eksistensi sang firman atau Hadafar itu ada di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang kedua.
Ini cerita tentang Abraham, dan Abraham itu ketika yaitu Abraham mengangkat mukanya dan ia melihat 3 orang yang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Nah, kira-kira siapakah yang dilihat oleh Abraham sehingga Bapak kita Abraham ini sampai sujud ke tanah kalau bukan sesuatu yang luar biasa. Nah, 3 orang ini salah satunya adalah Hadafar. Dan dilihat orang ini maksudnya gini, penampakan yang dilihat oleh Abraham itu adalah menjadi wujud manusia langsung, tetapi tidak berdaging atau tidak mempunyai daging. Di dalam literatur itu dikatakan bahwa 3 orang ini adalah Malach Adonai atau Hadafar, yang satu adalah Mikael dan yang satu adalah Rafael. Ada juga yang mengatakan bahwa yang Hadafar, Mikael dan Gabriel. Di situ. Nah, mengapa dikatakan menjadi daging atau flesh? Jika firman Tuhan atau sang firman ini menjadi manusia secara langsung turun ke dunia, itu bisa. Tetapi mengapa harus menjadi daging? Lanjut. Karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Jadi butuh penebusan. Mengapa sang firman itu harus menjadi manusia? Karena manusia telah jatuh di dalam dosa dan natur manusia atau gambar Tuhan yang ada di dalam diri manusia atau Adam. Ya, kalau manusia itu kalau di dalam bahasa Ibraninya adalah Adam. Cenderung berbuat dosa dan membuat jauh dari Tuhan oleh karena belenggu dosa atau menjadi budak dosa. Banyak sekali yang mengatakan bahwa kenapa harus butuh penebus? Bukannya kita sudah berbuat baik saja bisa selamat. Bukannya kita bertobat saja bisa selamat. Kita lihat di dalam istilah bahwa seorang budak itu tidak akan bisa menjadi manusia bebas tanpa ada penebusan atau tanpa dibeli. Itu adalah istilah yang paling mendasar. Kita manusia telah jatuh di dalam dosa. Telah jatuh di dalam dosa, maka kita menjadi budak dosa. Seorang budak tidak akan bisa bebas sebagaimanapun baiknya budak ini, sehebatnya budak ini atau berusahanya, besar usahanya sang budak ini, kalau dia tidak ditebus, dia akan selamanya menjadi budak. Karena itulah butuh ditebus. Jadi manusia telah jatuh di dalam dosa dan menjadi budak dosa. Lanjut. Istilah penebusan itu memang sudah sejak lama dipakai oleh bangsa Israel karena ada sebuah perjanjian antara Tuhan itu yang tertulis di dalam Imamat 16 ayat yang ke-30 sampai 34. Mungkin ada yang bisa share screen ayatnya mungkin. Mungkin bisa ditolong untuk share screen. Share screen apa, Pastor? Kitab Imamat pasal yang ke-16. Ya. Ayat yang ke-30 sampai 34. Sebentar ya, ini.
Imamat pasal ke berapa tadi? Pasal yang ke-16. Pasal 16. Ayat yang Ya. ke-30 dan 34. Oke, saya bacakan di dalam terjemahannya. Karena pada hari itu harus diadakan perdamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi sabat, hari pemberhentian penuh bagimu. Dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dan perdamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi. Ya, ini digaris bawah ya. Oleh imam yang harus diurapi dan telah ditabiskan untuk memegang jabatan iman menggantikan ayahnya. Ia harus mengenakan pakaian lenan yaitu pakaian kudus. Lalu ia harus mengadakan perdamaian bagi tempat maha kudus, bagi kemah pertemuan, bagi mesma, juga bagi para imam dan bagi seluruh bangsa itu, yaitu jamaah itu. Oke, lanjut coba set di ayat yang pertama. Enggak, itu betul tadi, tapi yang di ayat pertama. Di perikopnya. Oke, hari raya perdamaian ya. Di situ adalah hari raya perdamaian. Nah, ini adalah istilah. Oke, kembali lagi ke share screen yang tadi. Ini adalah menceritakan tentang ritual atau hari raya Yom Kippur. Nah, hari raya Yom Kippur ini dilakukan oleh bangsa Israel untuk perdamaian atau pengampunan dosa secara sementara selama 1 tahun. Jadi penebusan dosa untuk bangsa Israel secara selama 1 tahun. Jadi setiap tahun mereka harus melakukan ritual yang namanya adalah Yom Kippur. Dan Yom Kippur ini mereka harus memilih persembahan yang tidak bercacat. Dan harus dilakukan oleh imam yang sudah ditabiskan atau yang diurapi. Nah, diurapi ini tadi yang sudah saya share istilahnya itu adalah Hamasya atau Mesias. Ini adalah tipologi daripada Yesua. Yesua itu juga sebagai imam. Yesua itu sebagai yang diurapi. Tetapi ini adalah untuk bangsa Israel. Bagaimana dengan bangsa lain? Bangsa lain saat itu ya tidak ada istilah untuk pengampunan dosa. Maka sudah pasti binasa. Oke, lanjut. Nah, syarat sebagai seorang penebus atau istilahnya adalah goel, itu harus kudus dan tidak bercacat. Nah, saat itu mereka mempersembahkan domba, kambing, lembu yang tidak bercacat untuk pengampunan dosa. Dan darahnya itu harus dicipratkan ke tabut Allah. Dan ini khusus yang melakukan adalah imam kepala atau imam yang diurapi. Nah, kalau itu hanya untuk sementara, bagaimana untuk selamanya? Penebusan yang dilakukan untuk selamanya, untuk semua umat manusia, yang tidak harus dilakukan setiap 1 tahun sekali.
maka harus ada penebus atau goel. Sang penebus atau goel ini harus yang kudus dan tidak bercacat. Maka ini akan jadi pertanyaan, manusia mana yang kudus dan tidak bercacat? Maka jawabannya pasti tidak ada. Karena tidak ada yang bisa menjadi goel atau penebus yang sesuai dengan kriteria kudus dan tak bercacat, maka persyaratan di atas tidak ada satupun manusia yang bisa menjadi goel. Karena itulah hadafat sang firman harus turun menjadi daging atau basyar. Nah, kalau kita flashback yang tadi saya katakan bahwa eksistensi hadafar itu sudah ada sebelum dia menjadi manusia Yeshua. Tetapi tidak berbentuk daging. Untuk penebusan itu harus ada darah dan daging. Karena itulah hadafar harus menjadi basyar atau menjadi daging. Nah, bagaimana caranya menjadi basyar atau daging? Karena yang ditebus adalah manusia, maka harus manusia. Bagaimana caranya menjadi manusia yang secara alami, yang secara natur manusia, yang secara benar? Maka harus lahir dari rahim seorang wanita. Nah, dengan menjadi manusia, maka hadafar harus turun menjadi manusia. Bukan asal turun aja menjadi manusia. Apakah itu bisa? Bisa. Apa sih yang nggak bisa untuk Tuhan? Untuk langsung menjadi manusia. Tetapi kalau kita bicara bahwa kalau tiba-tiba manusia itu datang, lalu ditanya asal-usulnya, bagaimana cara menjawabnya? Dari anaknya siapa? Dari asalnya dari kota mana? Manusia itu pasti punya asal-usul. Dan manusia itu harus dilahirkan dari seorang wanita. Karena itulah hadafar harus menjadi manusia untuk memenuhi syarat menjadi goel. Oke, lanjut. Sang firman atau hadafar harus menjadi penebus atau harus menjadi goel. Nah, ini tadi yang saya sebutkan bahwa harus menjadi proses manusia. Nah, saat menjadi manusia dan hadafar ini memenuhi persyaratan. Karena apa? Karena kalau Tuhan sendiri, Elohim sendiri yang menjadi manusia, maka tidak ada cacat, celah, dan dosa. Maka kekudusannya pun juga terjaga. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang menjadi manusia melewati rahim daripada Maria. Mengapa Maria itu cocok untuk menjadi tempat kelahiran daripada Yeshua? Karena Maria yang pertama adalah keturunan Daud. Yang kedua, dia masih suci dan belum disentuh oleh laki-laki. Dan ini persyaratan yang juga pas untuk menjadi seorang wanita atau perawan yang bisa melahirkan seorang bayi dari hadafar. Karena apa? Kekudusannya karena ada kuasa Roh Kudus yang ada di dalam rahim Maria. Karena itu saat Maria didatangi oleh malaikat Gabriel dan dikatakan bahwa dia akan mengandung daripada Roh Kudus. Dan Sang Firman itu akan menjadi manusia dan dia akan dinamai dengan nama Yesus atau Yeshua. Nah, nama Yeshua ini pun juga tidak asal dikeluarkan aja nama Yeshua gitu. Karena nama Yeshua ini pun juga memiliki arti, yaitu artinya adalah penyelamat. Jadi Yeshua itu artinya adalah penyelamat. Ini nama Yeshua itu pun juga tertera di dalam banyak sekali ayat-ayat di dalam kitab kita, di dalam kitab terjemahan kitab perjanjian lama di dalam terma Ibrani itu banyak
sekali nama istilah Yeshua yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah keselamatan. Kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang pertama. Itu di situ tertulis bahwa ini sudah saya tulis di sini ya untuk terjemahannya. Lemanashe el yahdutun mismor le David el Elohim dumiyah nafsi mimenu Yeshuati. Nah, Yeshuati ini artinya adalah penyelamatku. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kan ada ini ya, ada lagunya ya. Daripadanya lah keselamatanku. Nah, jadi keselamatanku ini juga tertulis Yeshuati. Jadi Yeshua itu artinya adalah penyelamat atau keselamatan. Jadi nama Yeshua yang diberikan kepada Mesias kita, kepada penebus kita, kepada Yesus itu tidak asal dikasih nama tanpa arti, tapi ada namanya adalah penyelamat atau keselamatan. Karena itulah namanya Yeshua. Jadi kita juga harus tahu kenapa di dalam nama Yesus itu ada keselamatan. Kenapa nama Yesus itu berkuasa? Karena makna daripada Yeshua ini adalah keselamatan. Karena makna dari Yeshua ini adalah penyelamat. Gitu. Jadi ini juga kita harus mengerti hal ini. Lanjut. Oke, lanjut. Yeshua adalah satu-satunya penebus yang layak dan benar karena namanya mengandung keselamatan kekal yang daripada Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12 dikatakan, maka Yesus berkata kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 katakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun." Ini yang harus digarisbawahi, bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, yaitu Adonai atau Yod-Heh-Vav-He atau Av, kalau tidak melalui aku itu adalah Yeshua. Ini adalah perkataan yang sangat luar biasa, bahwa di situ tidak ada seorang pun yang bisa membawa kita kepada Sang Bapa atau kepada keselamatan itu kalau tanpa melalui Yesus atau Yeshua. Jadi Yeshua ini adalah salah satu-satunya penebus yang layak dan benar. Karena memang namanya adalah mengandung keselamatan. Dan Hadafar, Sang Firman itu telah menjadi manusia dan kita sudah melihat. Di dalam, mungkin boleh share ayat yang ini yang di dalam suratan Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15. Boleh minta tolong? Suratan Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15. Oke. Di sini tertulis bahwa ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kita tidak pernah bisa melihat Sang Bapa. Sang Bapa kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Tetapi yang dilihat kita adalah Sang Firman. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Lanjut. Dan karena
di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia ini adalah Yeshua, Dia ini adalah Hadafat. Kenapa? Karena Sang Bapa menciptakan segala sesuatu melalui firman. Ini yang dimaksud. Jadi segala sesuatu ini dijadikan melalui firman, yaitu Hadafat. Karena itulah di sini Rasul atau Paulus mengatakan hal ini. Karena dia juga orang Yahudi dan mengetahui tentang Torah. Jadi dia mengatakan bahwa Sang Dafar, dengan Sang Dafar inilah segala sesuatu diciptakan. Dan dia adalah yang terutama. Jadi yang dimaksud sulung ini bukan dia adalah ciptaan yang pertama. Ini adalah hal yang salah. Tetapi yang sulung ini maksudnya adalah dalam segala sesuatu yang ada yang belum ada, dia ada lebih dahulu. Karena itu tadi ditulis bahwa Bereshit haya hadafar. Jadi dia yang ada lebih dahulu bersama-sama dengan Ha Elohim. Karena apa? Karena Adonai atau Ha Elohim ini tidak pernah kehilangan dafar atau kehilangan ruah. Itu. Kalau Sang Firman ini adalah ciptaan, maka diciptakan dengan apa? Kan itu pertanyaannya. Jadi Sang Firman ini bukan ciptaan. Karena sejak awal Bereshit haya hadafar. Sejak semula atau pada mulanya adalah firman. Oke, kembali lagi ke tadi. Yuk lanjut. Yeshua HaMashiach adalah satu-satunya jalan keselamatan dan penebus yang benar. Yeshua adalah Hadafar Elohim. Yeshua adalah Ha'adon, Tuhan dan Tuhan. Mungkin banyak yang mengatakan, ini terjemahannya bukan Tuhan, tapi Tuhan. Tetapi kita harus tahu bahwa siapakah Sang Tuhan itu yang bisa menyelamatkan manusia? Siapakah Sang Tuhan itu yang bisa menjadi penebus? Siapakah Sang Tuhan itu yang berkuasa di bumi dan di surga? Siapakah Sang Tuhan itu yang menjadi Alfa dan Omega? Kan harus pertanyaan di situ. Kalau Tuhan hanya Tuhan saya, Tuhan kamu, Tuhan Takur atau Tuhan apa gitu. Itu mereka Tuhan-Tuhan yang tidak berkuasa sama sekali. Tetapi Yeshua, meskipun dia dipanggil Ha'adon Yeshua, kalau istilahnya itu Ha'adon Yeshua atau Tuhan Yesus, tetapi setelah dia naik ke surga, dia sudah naik ke surga dan kembali kepada naturnya, ya dia adalah Tuhan. Bukan Tuhan lagi. Tapi istilah Tuhan, karena apa? Adonai itu pun juga diambil daripada kata Adon. Tuhan. Dia adalah Tuhan dari segala Tuhan. Tuhan dan Tuhan. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, jadi kita sama-sama belajar. Mungkin ini kalau kita membahas tentang Hadafar Elohim atau kita berbicara tentang Yeshua Masya, itu tidak akan habis-habisnya bahwa tentang apa yang dikatakan Yeshua, apa yang dilakukan oleh Yeshua, itu menjadi kekuatan bagi iman kita. Bahwa dialah satu-satunya Goel yang benar. Dia adalah satu-satunya penebus kita. Kita bangsa-bangsa lain butuh penebus. Jangankan kita yang bangsa lain. Bangsa Israel sampai sekarang itu pun masih meminta kepada Tuhan Goel atau penebus. Kan itu ada sebuah pujian daripada orang Yehudi. Itu mereka mengatakan ya El ya Rahman Selah Landul Goel.
Ya Tuhan Sang Pengasih, berikanlah kami Sang Penebus. Nah, kita yang sudah percaya bahwa Goel itu sudah datang, yaitu Yeshua HaMashiach. Dia adalah penebus kita. Yeshua menyelamatkan umatnya yang percaya kepadanya. Oke, terima kasih banyak. Shalom Aleichem, Baruch Adonai, Baruch Ha'adon Yeshua. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.